Sejarah pemikiran ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah, Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab 10 tahun sebelum kenabian Muhammad atau sekitar 600 Masehi. Ibunya bernama Fatimah binti Asad, sedangkan bapaknya bernama Abi Thalib. Secara silsilah, dia adalah sepupu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang menyatakan imannya di kalangan anak-anak sejak kecil. Ali bin Abi Thalib dididik dengan budi pekerti Islam karena dia dekat dengan Rasulullah SAW. Didikan langsung dari Nabi inilah yang menjadikannya sebagai pemuda yang sangat cerdas, berani, dan bijak. Itu sebabnya perilaku beliau mirip dengan Nabi Muhammad SAW hingga gaya bicara dan cara berjalannya. Ketika terjadi peristiwa hijrah, usia beliau sekitar 21 tahun. Saat terjadinya perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib diamanahi oleh Rasulullah SAW untuk tetap berada di Madinah untuk mengurusi anak-anak, wanita, dan orang tua. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah. Terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah menyebabkan kekosongan kepemimpinan kaum muslimin. Para sahabat tidak melihat orang yang lebih pantas menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib adalah calon terkuat kedua setelah Utsman bin Affan pada saat pemilihan khalifah ketiga. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada saat situasi internal pemerintahan tidak kondusif. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun kerap diwarnai dengan ketidakstabilan politik. Tragedi pembunuhan Utsman bin Affan menimbulkan fitnah yang sangat dahsyat di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak pihak yang menuntut agar khalifah yang baru untuk segera menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Perselisihan pendapat atas penyelesaian kasus pembunuhan Utsman bin Affan ini menyebabkan dua tragedi besar di mana pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu terjadi tragedi Perang Jamal dan tragedi Perang Siffin. Tragedi Perang Jamal adalah pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anhu yang terjadi pada tahun 36 Hijriah, sedangkan tragedi Siffin adalah pertempuran yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah menjelang tahun 40 Hijriah. Aisyah radhiyallahu anhu yang memimpin sekitar 700 orang kaum muslimin dari Basra sampai Irak menuntut Ali bin Abi Thalib untuk segera mengadili pembunuhan Utsman bin Affan, bukan untuk meminta Ali bin Abi Thalib mundur dari posisi khalifah. Semenjak mengetahui hal ini, Ali bin Abi Thalib berangkat ke arah Basrah. Dua kelompok kaum muslimin ini bertemu di pinggiran kota Basrah. Mereka telah sepakat untuk berdamai, namun kemudian provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan berhasil membuat kedua kelompok kaum muslimin ini bentrok dan berperang. Provokator tersebut berupaya untuk selalu memecah belah kaum muslimin agar tidak dapat mengusut siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman bin Affan. Dalam peristiwa ini, dua sahabat senior Rasulullah yang wafat dan dijamin masuk surga, yaitu Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah. Tragedi Siffin juga bukan disebabkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang ingin merebut posisi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Muawiyah hanya ingin Khalifah Ali bin Abi Thalib juga menuntaskan kasus pembunuhan Utsman bin Affan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Marwan bin Hakam yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan membawa pakaian Utsman bin Affan yang berlumuran darah dan potongan jari istrinya bernama Naila binti Al-Farasihah ke Syam untuk menghadiri peperangan antara kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Muawiyah secara empat mata, tetapi pertemuan itu juga dihadiri oleh Amr bin As. Namun pertemuan itu tidak berhasil mendamaikan sampai akhirnya terjadi perang Siffin. Banyaknya korban berjatuhan, di antaranya adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW terkenal, yaitu Ammar bin Yasir. Ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, ada sekelompok orang dari pihak Muawiyah berjumlah sekitar 400 orang yang dipimpin oleh Amr bin As yang meminta damai dengan mengangkat mushaf Al-Quran. Meski tahu itu hanyalah siasat perang, Ali bin Abi Thalib tetap menerima upaya perdamaian tersebut. Ali bin Abi Thalib memerintahkan pasukan untuk berhenti berperang. Pada gilirannya, keputusan Ali bin Abi Thalib ini membuat pasukan terpecah menjadi 3 golongan. Salah satunya adalah kelompok yang kemudian menjadi salah satu sekte baru, yaitu Khawarij. Kelompok ini mengkafirkan semua orang selain golongannya, sehingga boleh dibunuh. Kelompok ini bersepakat untuk membunuh 3 orang yang dianggap menjadi penyebab semua masalah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As.
Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, sementara Muawiyah dan Amr bin As selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dipenuhi oleh fitnah dari awal sampai akhir masa pemerintahannya. Desas-desus yang terus meluas menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif, sehingga fokus program pemerintahan lebih diarahkan pada sektor keamanan dan politik. Hal ini juga mungkin disebabkan oleh latar belakang Ali bin Abi Thalib yang merupakan seorang prajurit sejati. Itu sebabnya di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak ditemukan banyak kebijakan ekonomi baru. Tidak banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang memberi kontribusi positif terhadap perbaikan kehidupan sosial dan politik dalam negeri secara khusus dan umat Islam umat umumnya. Pada masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib melakukan gebrakan dan kebijakan politik seperti penegakan hukum secara masif, memecat gubernur yang melakukan korupsi pada masa Umar bin Affan, mengambil alih tanah negara dari keluarga Umar bin Affan, dan memfungsikan kembali Baitul Mal. Di antaranya ada 5 kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Yang kedua, menetapkan pajak terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar. Yang ketiga, pembayaran gaji pegawai dengan sistem mingguan. Yang keempat, melakukan kontrol pasar dan memberantas pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap. Serta yang terakhir, yaitu yang kelima, aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya. Kesungguhan penggunaan kekayaan negara dan usaha dari individu dan masyarakat dalam rangka memerangi kemiskinan menjadi perhatian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengambil 2 prinsip. Yang pertama, yaitu seluruh kekayaan Baitul Mal, tanah, serta semua sumber penghasilan adalah milik negara dan harus didistribusikan ke seluruh warga negara menurut keperluan dan haknya. Sedangkan yang kedua, yaitu setiap orang harus bekerja dan mendapatkan manfaat dari sumber-sumber ini menurut usahanya sendiri. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ada persamaan kebijakan ekonomi dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Ia memberikan bantuan yang sama pada semua orang, terlepas dari status sosial atau kedudukan mereka, atau hubungan mereka dengan Nabi Muhammad SAW, serta kedudukan mereka dalam perang Badar atau perang Uhud dan lain-lain.